Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sabda Rasulullah, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Bukan berarti di dalam melaksanakan agama itu sak kepenake, sak geleme, tanpa aturan, bukan. Tetapi aturan-aturan yang ada dalam agama itu disediakan oleh Allah, bisa dijalankan dengan mudah oleh manusia. Dan dengan beragama ini akan tercipta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan akan terwujud kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat. Karena itu perkenankan saya kesempatan kali ini menyampaikan 5 prinsip dasar hukum Islam. Usulul khamsah au al-kulliyatil khamsah. 5 prinsip dasar hukum Islam. Hukum Islam dibangun berdasarkan 5 dasar ini. Yang pertama, hukum Islam itu digunakan untuk menjaga agama itu sendiri, menjaga ajaran Islam itu sendiri, menjaga hubungan manusia dengan Allah. Ajaran yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga kemurniannya. Hubungan dengan Allah dijaga, selalu terhubung dengan Allah dengan berbagai aktivitas syariat. Antara lain, kita senantiasa berzikir kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Dengan melaksanakan zakat, kita menjadikan harta kita gunakan untuk hubungan dengan Allah. Yang pertama, prinsip dari 5 dasar hukum Islam adalah bahwasanya agama ini menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip dasar hukum Islam yang kedua adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Jiwa dalam artian kehidupan, nyawa. Islam sangat menghargai jiwa, nafs, jiwa yang kehidupan yang telah Allah berikan kepada manusia oleh ajaran Islam benar-benar dijaga, benar-benar dihargai. Salah satunya adalah di dalam ajaran Islam, diri kita sendiri tidak boleh merusak diri kita sendiri, tidak boleh merusak jiwa kita, baik dengan melakukan hal-hal seperti bunuh diri atau melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri kita sendiri, membahayakan jiwa kita. Bukan hanya jiwa kita, juga termasuk jiwa orang lain. Kehidupan orang lain juga dijaga dengan prinsip hukum Islam. Kita dilarang menyakiti orang lain, memfitnah, bahkan membunuh. Dalam Islam dilarang membunuh kecuali dengan alasan syar'i, dengan alasan yang dibenarkan oleh agama. Sehingga diterapkanlah dalam Islam ada hukum qisas. Diterapkan hukum qisas. Ini salah satunya adalah dalam rangka menjaga jiwa manusia. Jadi nggak sembarangan menghilangkan nyawa seorang, bom sana sini sak kepenake, nggak bisa. Islam memberikan ajaran menghargai jiwa sesama manusia. Yang ketiga, prinsip dasar hukum Islam adalah menjaga akal. Akal sebagai karunia luar biasa dari Allah. Akal yang bisa digunakan untuk berpikir. Akal yang bisa digunakan untuk menundukkan segala apa yang ada di dunia ini. Harus dijaga agar fungsi dari akal untuk berpikir ini tetap baik, tetap terjaga. Diri sendiri harus menjaga, dan juga kita harus menjaga juga tidak merusak akal orang lain.
Bagaimana menjaga akal diri sendiri? Yang pertama, kita gunakan akal ini untuk berpikir yang baik, yang dibenarkan oleh agama. Berpikir tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah, berpikir tentang kekuasaan Allah, berpikir tentang alam raya ini, berpikir tentang ayat-ayat Allah. Akal kita tidak rusak, tapi kita jaga. Adakah yang bisa merusak akal? Iya, salah satu perbuatan kita sendiri. Dengan minum-minuman keras, khamar, narkoba, bisa menghilangkan fungsi akal. Apakah termasuk hutang yang bisa membuat kita linglung? Itu juga nggak boleh ya. Menjadi pemikiran tersendiri. Hadirin, yang ketiga tadi menjaga akal. Sekarang yang keempat, prinsip dasar hukum Islam menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Ini yang membedakan kita dengan hewan. Kalau hewan bisa Anda lihat sendiri, bisa kita lihat sendiri, mereka ketika bertemu dengan pasangannya meroi begitu. Tetapi dalam manusia, dalam kehidupan manusia, untuk menjaga kemurnian keturunan, menjaga keturunan yang sah, maka Islam mensyariatkan adanya pernikahan dan melarang adanya perzinahan. Dengan adanya pernikahan, garis keturunan akan sah sesuai dengan syariat Islam dan mendapatkan ridha Allah. Sehingga Nabiullah kita dipilih Allah dari suku Quraisy, suku yang benar-benar menjaga dan menghormati jalur keturunan. Sahabat tercinta, dengan ajaran Islam, adanya pernikahan, maka anak turun kita, dzurriyyah kita, ila yaumil qiyamah, mereka ada di jalur yang lurus, di jalur yang benar, yang diridhai Allah. Dengan adanya keturunan-keturunan lewat pernikahan yang sah, insya Allah akan menghasilkan keturunan yang solih, solihah, iman dan takwa kepada Allah, dan menjadikan mereka kehidupannya penuh dengan mawaddah warahmah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bukan hanya keturunan yang dijaga dengan hukum Islam, tapi harta benda. Harta benda yang kita miliki, yang dimiliki oleh manusia, itu pun dihargai, itu pun dijaga dengan aturan agama. Pertama, diatur cara mencarinya, cari dengan cara yang halal. Dagang, tani, ternak. Dilarang mencari dengan cara yang haram, menipu, korupsi, ngakali, garong, maling, dan sebagainya. Dari segi mencarinya diatur dalam agama Islam, supaya mencari rezeki dengan cara yang halal. Yang kedua, pada saat mendapatkannya, setelah mendapatkan, digunakan juga dengan cara di jalan yang halal, di jalan yang benar, di jalan Allah, untuk nafkah sehari-hari keluarga, untuk infak, untuk membantu sesama muslim, untuk kegiatan-kegiatan yang dibenarkan oleh aturan-aturan Allah. Dijaga, tidak digunakan untuk foya-foya yang berhamburan, tidak digunakan untuk maksiat, tidak digunakan untuk menyakiti orang lain. Setelah menafkahkannya dengan benar dan tidak menghambur-hamburkannya, maka nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah saat kita menghadapnya enak, dan itu kita akan selamat. Harta dijaga saat kita masih hidup di dunia. Tak boleh mengambil harta orang lain dengan cara zalim atau mengakui harta orang lain dengan semena-mena. Nggak bisa. Dan juga
Tidak boleh kita memperoleh harta itu dengan cara menindas orang lain seperti dengan riba. Nah, demikianlah kurang lebihnya bahwasanya 5 prinsip dasar hukum Islam yang menjadi landasan kita dalam beragama, dari menjaga hubungan dengan Allah, menjaga kemurnian ajaran Islam itu sendiri, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Komplit 5 hal yang menjadi prinsip dasar ajaran dari Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.